Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. pemirsa Detik Sumsel, sore ini kita kehadiran tamu untuk membahas Kerajaan Sriwijaya. Ini luar biasa nih, karena dalam seminggu dua minggu ini sempat viral Kerajaan Sriwijaya karena ada seorang sejarawan dari Jakarta yang menyebut bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya itu ada di Jambi. Nah, ini tentu kita yang berada di Palembang ini agak protes ini, karena selama ini Sriwijaya FC ada, Kodam Sriwijaya, dan banyak nama-nama Sriwijaya yang digunakan oleh lembaga. Tapi tiba-tiba kok ada yang klaim sebenarnya Sriwijaya itu ada di Jambi. Nah, sementara di Jambi sana jarang ada penyebutan nama Sriwijaya. Tapi supaya karena yang menyebut tadi ilmuwan, kita juga counter lewat dari sisi ilmu. Ini hadir juga sore ini Dr. Dedi Irwanto MA, dosen dari Unsri. Selamat sore. Selamat sore, Pak Adi. Kemudian satu lagi didampingi oleh ini wartawan beken nih, wartawan di Palembang ini. Beken di bidang sejarah pastinya, ya kan? Karena minim sekali wartawan ini yang meneliti atau menekuni bidang sejarah. Pokoknya kalau tentang sejarah, orang pasti akan tanya ke Pak Dodi Iskandar. Selamat sore Pak Dodi Iskandar. Sore, Mas. Ya, ini luar biasa. Mudah-mudahan kombinasi antara akademisi dan jurnalis ini bisa menjelaskan. Kita bukan berarti debat kusir, tapi menjelaskan secara akademis dan secara media. Karena Mas Dodi ini dalam liputan-liputannya juga sering mengetekankan tentang Sriwijaya. Pak Dedi Irwanto, Ya. tentunya seminggu dua minggu ini sempat viral pernyataan dari seorang ilmuwan di Jakarta, sejarawan, menyebutkan bahwa sebenarnya itu Jambi lah pusat Kerajaan Sriwijaya, karena dengan alasan saya sempat baca banyak peninggalan Kerajaan Sriwijaya itu ada di Jambi. Seperti apa Pak Dedi? Ya, betul Pak Adi dan pemirsa Detikcom. Profesor Agus Aris Munandar ini sebetulnya sudah 20 tahun lebih meneliti tentang Jambi. Jadi memang Jambi adalah wilayah penelitian beliau. Dan beliau memang menemukan fakta yang luar biasa di Jambi. Pertama, ada bangunan monumental, sebuah bangunan besar, yaitu Candi Muara Jambi. Kemudian beliau juga melihat bahwa simbol-simbol ini gitu, termasuk yang disebut dengan bahwa di Jambi orang berdiri tanpa bayangan itu mirip dengan berita I Ching. Selain itu juga Cina ya, I Ching itu ya. Beliau juga membuat sebuah simbolisme tentang makna dari lambang Jambi yang tentang angsa dua itu, Pak. Angsa dua, Pak Adi. Sehingga kemudian beliau berkeyakinan bahwa Sriwijaya itu berpusat di Palembang dan bukan di Jambi maksud saya, dan bukan di Palembang. Dan penelitian apa yang beliau katakan ini sebetulnya membantah banyak teori yang ada selama ini, bahwa selama ini memang tidak terbantahkan bahwa Palembang ini adalah ibu kota Sriwijaya sejak diketemukan. Jadi Sriwijaya ini adalah sebuah kerajaan besar di Nusantara, tapi dari segi usia penemuannya cukup baru, memang sekitar tahun 1920, artinya hampir menjelang pertengahan abad ke-20. Ini kalau dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara yang ditemukan sudah cukup lama, Palembang atau Sriwijaya ini memang sebuah kerajaan baru. Ya. Jadi konon kabarnya Sriwijaya ini kan abad 8. Ya. Baru ditemukan situsnya itu tahun 1920 Pak Adi, oleh seorang peneliti Prancis, Pak Descodes gitu. Beliau berdasarkan tafsir dari prasasti Kota Kapur gitu. Nah, tafsir beliau ini kemudian digabungkan dengan berita Cina
Sehingga beliau kemudian awalnya memang beliau yang paling awal menyebutkan bahwa Sriwijaya ini pertama bukan nama seorang raja tapi nama sebuah kerajaan, dan kemudian kerajaan itu menurut beliau ada atau berpusat di kota Palembang. Kemudian diikuti dengan penelitian-penelitian lain, diikuti dengan penemuan-penemuan lain. Nah, ini yang kemudian membuat bahwa Palembang itu sebenarnya tidak terbantah, karena di dalam sejarah itu yang paling kuat itu memang sumber tertulis gitu. Dan di Palembang ini tercatat ada 3 prasasti besar. Pertama, prasasti Kedukan Bukit, yang dari prasasti Kedukan Bukit ini didapat data bahwa Sriwijaya itu lahir 16 Juni tahun 682 Masehi, artinya abad ke-7. Dan didirikan oleh Dapuntaya Sriwijaya Nasa gitu. Dan kemudian ada prasasti Telaga Batu. Walaupun di dalam banyak pendapat orang bahwa prasasti Telaga Batu ini adalah sapata, artinya sebuah prasasti persumpahan yang menurut banyak orang tidak mungkin di ibu kota ada tempat persumpahan, tapi justru persumpahan ini memang perlu di ibu kota gitu. Perlu di ibu kota, artinya seluruh mulai dari Mahapati sampai ke jabatan yang paling rendah itu perlu disumpah oleh Raja Sriwijaya untuk menyatakan kesetiaan kepada Sriwijaya. Kemudian prasasti yang paling tua berikutnya adalah prasasti Talang Tuo, yang menceritakan tentang pembangunan Taman Sri Setra. Jadi ini di luar kota Palembang, ada di daerah Talang Tuo, yang sekarang itu sekitar Talang Kelapa, Pak Adi. Talang Kelapa. Jadi kalau dilihat dari situasi yang demikian sebetulnya, bahwa ketiga prasasti ini sangat mendukung Palembang adalah pusatnya Sriwijaya, dan itu sebenarnya sesuatu yang tidak terbantahkan. Sayangnya gitu, bukti dan tafsir tentang Sriwijaya, prasasti dari Sriwijaya ini tidak banyak yang dibahas, gitu. Termasuk oleh Pak Agus Aris Munandar sendiri gitu. Menurut saya. Oke, tapi kok dia bisa menyebut bahwa Jambi itu selain tadi bayangan manusia itu ada di belakang, apakah ada situs atau sisa istana di Jambi? Sejauh ini belum diketemukan, belum ada. Kalaupun misalnya sebenarnya di Palembang juga punya candi yang diperkirakan memang peninggalan Sriwijaya dan lebih tua daripada Candi Muara Jambi, yaitu Gending Suro, Pak Adi. Tapi Gending Suro ini ketika Kesultanan Palembang berdiri itu di atasnya gitu sudah berdiri makam Raja Palembang awal gitu, Ki Gedeng Suro. Jadi sebetulnya diperkirakan Candi Gending Suro itu tidak kalah besarnya sebetulnya kalau pendapat saya dibandingkan dengan Candi Muara Jambi. Sayangnya ketika muncul Islamisasi di kota Palembang, segala yang berbau Hindu-Buddha itu memang di Palembang dihancurkan. Ya. Nah, tersisa bekas Candi Gending Suro tadi. Gitu. Ya. Sayang ya. Sayang. Dan itu sangat lebih tua sebetulnya dari Jambi. Muara Jambi. Struktur batu batanya gitu. Tapi bangunannya mirip dengan yang di Jambi. Oke. Ya. Baik, ini kita beralih ke Pak Dudi Oskandar, jurnalis sejarawan. Nah, Pak Dudi, selama ini kan Pak Dudi banyak meliput tentang Kerajaan Sriwijaya, baik itu dari dokumentasi, dari pustaka, maupun dari wawancara dengan ahli-ahli sejarah. Nah, seperti apa kalau menurut pandangan Pak Dudi, pusat Kerajaan Sriwijaya itu seperti apa menurut versi jurnalis? Tadi Pak Dedi dari versi akademisi. Silakan Pak Dudi. Kasus yang statementnya Pak Profesor Agus itu kan sebenarnya saya ingat waktu beberapa tahun yang lalu ketika kasusnya Pak Ridwan Saidi.
tokoh Betawi yang dari Jakarta yang bilang Sriwijaya itu tidak ada. Nah, ya kerajaan Sriwijaya itu fiktif. Ya. Nah, kami sempat konfirmasi itu dengan Pak Bambang Budi Utomo almarhum pada waktu itu. Beliau sangat marah pada waktu itu, tapi dia bilang katanya sudahlah, tidak usah ditanggapi karena itu orang tua. Orang tua tidak biasa berubah. Nah, ini ngulang lagi kan, kejadian seperti ini ngulang lagi. Dan sayangnya itu tidak ada yang merespon itu sebenarnya dari kita, dari Sumsel itu. Apakah dari pemerintah provinsi maupun kota untuk counter itu sebenarnya. Nah, itu yang saya sangat sayangkan. Dan memang dari penjelasan Pak Dedi tadi benar, memang awal-awal Sriwijaya itu memang di Palembang sebenarnya. Cuman memang kita itu tidak meneruskan penelitian sebelumnya dan perhatian pemerintah kita untuk memperkuat Sriwijaya itu, awal Sriwijaya itu di Palembang tidak pernah dilakukan upaya itu. Tidak ada dukungan, tidak ada dukungan dari pemerintah provinsi dan kota, dan juga fokus pembangunan di Sumsel itu lebih banyak ke infrastruktur, dan sisi kebudayaan sejarah itu tertinggal, tidak ada. Itu yang jadi masalah. Jadi masalah kita tuh itu sebenarnya itu. Dan pejabat kita tidak ada visi sejarah dan kebudayaan, bagaimana membangun kebudayaan sejarah Palembang itu. Itu yang buat kita jadi tertinggal. Walaupun kita awal Sriwijaya itu, tapi karena Jambi lebih banyak gerakan dan didukung oleh pusat, makanya orang banyak nyorot ke Jambi. Benar. Nah, tapi saya tidak menanggapi itu, pemerintah provinsi kita sama kota ini menanggapi Muanda loh. Awalnya di Palembang. Terbukti ada prasasti yang Batu Raja itu, yang penemuan terbaru yang Pak Wahyu itu. Yang itu yang memperkuat Sriwijaya memang awalnya dari Palembang. Itu saja Mas kalau saya lihat. Jadi saya khawatir Mas Dodi, ini mirip dengan angklung. Karena nggak dirawat oleh orang Sunda, orang Indonesia, akhirnya diakui oleh Malaysia. Benar nggak? Benar. Jadi jangan-jangan kalau memang pemerintah provinsi ini tidak tampil, atau sejarawan atau seniman yang harus didukung juga oleh pemerintah, tapi kalau provinsi Jambi ngotot didukung oleh ilmuwan dari Jakarta, bisa-bisa akhirnya ada keputusan pusat Sriwijaya itu ada di Jambi. Iya benar. Arahnya memang ke situ, Pak. Pak Adi. Nah, terus gimana menurut Pak Dedi? Jadi sebetulnya kalau menurut saya pribadi awalnya, saya tidak terlalu peduli sama dengan kata Bro Rudi tadi, bahwa ketika Profesor Agus Sarsmunanor mengklaim itu menurut saya tidak terlalu ada efeknya. Tapi kemudian ketika saya dikirimi hasil dari FGD itu, jadi ada sebuah keputusan di dalam FGD yang dilakukan oleh lembaga adat Melayu Jambi gitu. Yang menariknya itu ada di sana hadir Pak Wakil Gubernur, jadi memang disupport oleh Pak Wakil Gubernur Jambi. Dan salah satu, mereka membuat 9 rekomendasi. Dan salah satu rekomendasi menurut saya yang paling sedikit mengkhawatirkan sebenarnya bagi Kota Palembang adalah di rekomendasi itu mereka meminta supaya pemerintah pusat menetapkan bahwa Jambi adalah ibu kota Sriwijaya. Nah, menurut saya ini sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena mungkin ke depan seluruh proyek-proyek yang berkenaan dengan Sriwijaya, apalagi berbarengan dengan pembangunan revitalisasi Candi Muara Jambi, seluruh proyek-proyek itu dananya akan digelontorkan ke Jambi. Sementara Palembang sejak tidak ada balai arkeologi lagi, Bro, ya. Sudah tidak ada lagi balai arkeologi yang dulu sering mendapat dana tentang penelitian dan kajian tentang Sriwijaya, itu semakin tersingkirkan dan semakin tidak banyak peneliti di Palembang gitu tentang Sriwijaya. Ini menurut saya yang paling krusial, sehingga betul kata Pak Adi tadi, ya pemerintah provinsi minimal harus memperhatikan ini gitu menurut saya. Nah, kan dua sosok ini selain sejarawan dan jurnalis kan juga dikenal sebagai penggiat CSA. Nah, apa salahnya kalau kemudian kita bikin seminar tentang Sriwijaya ini, ya, dengan nakodai oleh CSA,
jurnalis maupun akademisi. Gimana menurut Mas Dudi? Ya, itu salah satu upaya Mas ya untuk membangkitkan kejayaan Sriwijaya di Palembang. Tapi yang terpenting bagi saya itu adalah bagaimana perhatian pemerintah untuk lebih memperhatikan sektor kebudayaan dan sejarah Sumsel, karena kan itu kan janji politik mereka. Ya. Walaupun tidak disebutkan secara transparan, tapi mereka nyebut pasti kebudayaan dan sejarah. Dan memang itu harus direalisasikan janji itu. Nah, karena masalahnya gini, di Sumsel itu sektor kebudayaan sejarah itu jadi anak tiri Mas. Tidak ada perhatian pemerintah. Banyak hal-hal kaitan sejarah budaya Palembang itu nggak bisa dibangkitkan karena tidak ada dukungan pemerintah. Kayak misalnya memperkuat kembali awal sejarah itu di Palembang. Nggak ada upaya dari pemerintah kita. Apakah kita melakukan lobby ke pusat untuk meminta dana penelitian, penelitian lanjutan di Kisi Guntang, kemudian di 2 elit untuk lebih memperkuat lagi Palembang. Bukan hanya masa pemerintahan sekarang ya. Iya. Dulu juga Dulu nggak ada itu. Nggak ada. Cuman yang terakhir itu mungkin karena waktu zaman Pak Soeharto yang ada dibuat TPKS itu taman itu. Tapi kan setelah itu kan nggak ada lagi. Nggak ada. Jadi terakhir TPKS itu dibuat zaman Pak Soeharto. Udah lama tahun 80-an itu. Iya. Tapi setelah itu kan nggak ada masa itu tidak ada kegiatan yang membangkitkan kejayaan Palembang itu adalah awal saja. Dan memang nggak didukung oleh pemerintah Mas. Belum lagi yang soal-soal lain kayak membangkitkan Kesultanan Palembang, peninggalannya, penelitian-penelitiannya, kemudian bagaimana mengembalikan marga di masa lalu yang dihapuskan oleh pemerintah provinsi untuk menjaga kearifan lokal di tingkat bawah. Banyak kasus yang sebenarnya itu jadi PR terus tiap tahun karena nggak pernah dibantu oleh pemerintah daerah, bawa wali kota maupun dari gubernur. Itu yang jadi masalahnya. Kalau tidak diseriusi ini kan nggak akan mungkin. Iya, betul. Dan tidak ada respon. Dan ini kan soal bicara budaya sejarah ini kan bukan soal material Mas. Itu kan membangun hati, membangun peradaban, spiritual masyarakat. Karena itulah nanti yang hidup di masyarakat dan akan menjaga masyarakat nantinya. Daripada kita memfokuskan ke infrastruktur, pendidikan, memang penting itu Mas. Cuman ini kemudian lebih penting lagi kan membangun hati masyarakat katanya. Itu penting katanya. Itu yang dilupakan di pemimpin kita saat ini. Itu perlu ada dorongan Mas untuk Pak Gubernur, bagaimana Pak Gubernur itu sadar bahwa itu ada PR kebudayaan sejarah yang harus dituntaskan Pak Gubernur selama 5 tahun ke depan ini. Itu saya itu luar biasa ya Pak Deddy Ruwanto. Bagaimana pendapat soal keterlibatan pemerintah ini yang kurang ini nih Pak? Saya pertama sangat mengapresiasi sekali kalau CSR Sumsel menjadi pelopor pertama di minimal di tahun ini gitu, ketika persoalan Jambi ini menjadi viral gitu. Karena memang betul kata Brodo, paling tidak nanti ini seminar awal ini akan menggugah pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan ini menurut saya sebetulnya awalnya kemarin kita sangat berbahagia sekali Pak Adi, karena sebelum kasus viral yang di Jambi itu kebetulan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Pak Fadlizon itu meluncurkan bukunya mengenai temuan keramik temuan Sungai Musi. Dan itu membuktikan bahwa betul-betul Sriwijaya itu berpusat di Palembang. Tapi kemudian tidak lama dari situ muncul klaim yang di Jambi. Jadi menurut saya minimal ini menjadi sebuah pematik untuk menggugah kembali kesadaran terutama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan juga pemerintah Kota Palembang menurut saya untuk kembali memperhatikan mengenai eksistensi Sriwijaya, kajian penelitian di Palembang, karena sekarang ini justru temuan itu semakin banyak gitu, membuktikan bahwa Sriwijaya itu di Palembang, berbagai temuan-temuan Sungai Musi gitu. Itu menurut saya sangat luar biasa saat ini, dan ini yang sebetulnya jarang dibicarakan, belum dibicarakan sama sekali. Bahkan
saya mendengar ada temuan tentang mata uang di zaman Bani Umayyah gitu, yang artinya sekitar abad ke-7 di Sungai Musi. Iya. Dan ini bisa membuktikan salah satunya nanti bahwa Islam itu sudah hadir di masa Sriwijaya. Pada abad ke-7 ya. Jauh dari teori-teori orang-orang Belanda sebetulnya. Bahkan temuan Sungai Musi juga ada tentang clothing batik, cetakan batik. Cetakan batik. Pak Adi, yang sekarang disimpan di Museum Negeri Sumatera Selatan. Dan kalau itu memang ini sesuatu yang sangat menarik. Karena apa? Itu juga bisa membongkar teori bahwa batik itu berasal dari Jawa. Karena batik itu ternyata sudah ada sejak masa Sriwijaya. Dan dipercaya memang cetakan batik yang ditemukan, 7 cetakan batik yang ditemukan oleh para penyelam di dasar Sungai Musi, itu yang disimpan di Museum Sriwijaya, itu betul-betul pada masa abad ke-7 gitu, sekitar abad ke-7, abad ke-8. Jadi temuan-temuan Sriwijaya terbarukan ini sebetulnya yang perlu diekspos, yang perlu dikaji ulang, bukan saja oleh para sejarawan dari Sumatera Selatan, tapi menurut saya bisa seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Sehingga kemudian ini semakin memperkuat bahwa Sriwijaya itu memang berpusat di Palembang. Belum lagi kita harus membebaskan Benteng Kota Besar. Maksudnya itu dari berapa kali gubernur nggak selesai itu. Terakhir Benteng Kota Besar. Iya, dari TNI. Beberapa benteng di Indonesia itu kebanyakan Mas, itu udah banyak balik ke pemerintah provinsi. Tinggal Palembang itu salah satu yang belum dikembalikan ke Benteng Kota Besar itu antara lain ya. Itu sudah digagas di zamannya Pak Sahrul Usman dulu. Cuman sampai sekarang putus tengah jalan, nggak serius. Itu memang harus pemerintah provinsi yang intinya. Nah, apakah Mas Dodi sebagai jurnalis ingin berjuang untuk itu? Ya, kita kan melalui kapasitas kita sebagai jurnalis. Mulai tulisan-tulisan itu sudah saya dengungkan beberapa kali itu kan. Tapi sayangnya enggak, pemerintah provinsinya tuh enggak ngerespon. Walaupun kita ada kegiatan di dalam itu, kan kalau masih ada TNI itu pasti enggak. Terutama kaitan dengan sejarah dan budaya. Kemudian anggarkan itu di situ untuk supaya lebih berjalan, dan dukung BRIN, Sumsel, kemudian UNSRI di IPKIP yang kaitan dengan sejarah, kemudian penelitian itu disupport supaya supaya hidup itu budaya dan sejarah Palembang itu sebenarnya. Jangan sampai nanti Sriwijaya kita ini ada sekali karena karena ada orang masa lalu, orang sebelum kita. Kalau nggak ada mereka kita nggak duduk sini sekarang. Itu makna sejarah sama kebudayaan itu. Itu Mas. Baik, ini sangat luar biasa ini berdiskusi dengan Pak Dedi sama Pak Dodi ini ya tentang kerajaan Sriwijaya. Tapi Kedatuan Sriwijaya Mas. Kedatuan Sriwijaya. Nah, ini dibenarkan oleh Pak Dodi tadi. Kedatuan ya. Kedatuan itu artinya lebih luas mana kedatuan sama kerajaan? Kedatuan. Ya, kedatuan itu artinya sebuah bentuk federal gitu. Federasi. Federasi. Ya. Makanya bentuk federasi ini memungkinkan datu-datu yang lain yang di bawah Sriwijaya itu juga berkembang. Ya, termasuk Jambi maksudnya. Kan Jambi itu sebenarnya kedatuan itu anggota dari kedatuan. Awalnya Jambi ini adalah kerajaan Melayu disebutkan. Kerajaan Melayu yang kemudian setelah kedatangan Itsing yang pertama masih jadi sebuah kerajaan Melayu, tapi waktu Itsing datang kedua itu sudah jadi bawaan dari Sriwijaya. Nah, sebagai sebuah bawaan, Sriwijaya itu tidak menaklukkan, tapi dia tetap membiarkan. Jadi dia tetap membiarkan datu-datu yang lain yang di bawah Sriwijaya itu berkembang. Nah, menurut saya kenapa ada bangunan candi di Jambi gitu ya? Itu karena pada saat yang bersamaan Palembang sebagai ibu kota Sriwijaya, sementara Jambi sebagai bawaan dari Sriwijaya tetap dibiarkan berkembang oleh Sriwijaya. Oke. Terbanyak itu prasasti Sriwijaya itu di Lampung. Ada 4 prasasti. Di Lampung juga ada. Ada 4 prasasti di Lampung itu yang letaknya di daerah perbatasan. Duanya saya ingat itu
Palas Basema sama Bungku. Heeh. Dan itu daerah penghasil rempah-rempah semua itu. Di Lampung. Artinya? Di Jambi cuma ada satu, yang lain ada satu. Artinya Lampung itu dikenal sebagai pintu gerbangnya Sriwijaya. Sriwijaya untuk penghasil rempah-rempah pada waktu itu. Dan uniknya Sriwijaya itu sama benar kayak begitu. Ketika dia menguasai wilayah itu dia enggak ngubah struktur masyarakat sana. Tetap ada jedangnya sebagai dengan struktur masyarakat yang ada. Hanya mengakui saja bahwa kamu ini adalah raja kamu gitu. Dan bayar pajak itu baik. Beda dengan penjajahan modern pada saat ini kan mengubah semua struktur masyarakat dengan apa namanya dengan melihat negara jajahan dengan jajahan induknya itu beda Sriwijaya dengan penjajahan modern saat ini. Oke, terima kasih ini Pak Dedi sama Pak Dodi. Jadi kesimpulan diskusi ini agar stakeholder kan dalam ini bukan hanya pemerintah juga, kemudian akademisi juga, pihak swasta juga, DPRD, mahasiswa, BUMD dan lain sebagainya. DPRD Sumsel, DPRD terutama harus care ini, harus kita bagaimana save Sriwijaya, ya kan? Karena kalau tidak, jangan disalahkan nanti lama-lama diakui dan diputuskan oleh pemerintah pusat, Jambilah pusat kerajaan kedatuan Sriwijaya. Nah ini malah repot. Karena itu diingatkan oleh dua narasumber kami agar kita mulai, ayo jangan hanya sekedar kita ini pembangunan fisik, tapi pembangunan sejarah itu juga perlu. Karena bagaimanapun masyarakat yang ada di bumi Sriwijaya, nah Sriwijaya lagi kan, di Sumatera Selatan ini bagaimanapun spiritnya itu juga berasal dari kedatuan Sriwijaya. Betul. Saya pikir itu Pak Dedi, Pak Dodi, terima kasih kehadirannya nih. Siang-siang Sabtu lagi liburan ini ya. Tapi mau podcast. Demikian juga tim podcast, Haris, kemudian Noval juga siap ketika podcast dilakukan pada hari Sabtu. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.